Pembahasan, oke, thank you Ardi. Pembahasan mengenai rumusan dasar Ya, negara Indonesia bermula dari sebuah badan bernama A. Jawa Hokokai Becho Sangin C. Kuniaki Koiso D. Dokuritsu Junbi Kosakai E. Dokuritsu Junbi Inkai. Ada yang mau coba jawab? Yang D, Kak. Disayang D. Dokuritsu Junbi Kosakai. Semua setuju nih atau punya pendapat lain? setuju lah. Setuju, Kak. Setuju. Oke, benar ya kalau misalkan yang untuk pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang tadi kan di sidang pertama ya, dia oleh Dokuritsu Junbi Kosakai atau dia BPU PKI. Kalau misalkan yang Dokuritsu Junbi Inkai, dia PPKI itu. Terus boleh deh bacain lagi soal kedua. Siapa ada yang mau coba bacain soalnya mungkin sebelum ditunjuk? Karena Tasya, boleh tolong bacain soalnya? Boleh, Kak. Oke. BPUI menjadi gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertanyaan ini berkaitan dengan tugas BPUPKI untuk Oke, untuk thank you Tasya. BPUPKI kata menjadi gerbang kemerdekaan Indonesia ya kan karena dia awalnya menjadi pintu. Terkalus. Nah, terus pernyataannya berkaitan dengan tugas BPUPKI untuk A. Mengevaluasi persiapan, B. Menyusun naskah, C. Melanjutkan pemerintahan, D. Mempersiapkan tata pemerintahan, E. Menggalang dukungan bahasa Indonesia untuk membantu upaya peran Jepang. Ada yang mau mencoba jawab? Izin Kak, B Kak. B. Siapa itu tadi? Ntar dulu. Satria? D. B Kak kalau Satria. Satria B. Latifah? D. Oh D. Satria kenapa B? Menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Iya. Karena menurut Satria dia untuk menyusun ya, untuk penyusunan naskah proklamasi. Jadi persiapan buat penyusunan mungkin ya. Satria kalau dari Latifah kenapa Dek? Iya Kak, siap. Karena BPUPKI itu kan ikut serta dalam mempersiapkan tata pemerintahan, Kak. Oke, katanya kalau misalnya BPUPK itu ikut persiapan tata pemerintahan setelah Indonesia merdeka ya. Thank you Satria, Latifah, sama Tasya tadi. Nah sebenarnya jawaban yang paling tepat ke D. Pembahasannya kenapa? Karena BPUPK ini bertugas mempelajari dan menyelidiki permasalahan penting terkait pembentukan negara Indonesia, atau kata lain BPUPK berperan mempersiapkan tata pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Atau kalau misalkan bahasanya ya menurut sama pembahasan tadi itu materi kita gini loh. Kan kalau misalkan PKI tadi kan di rapat-rapatnya aja menyiapkan dasar negara, terus menyiapkan undang-undang dasar ya kan. Nah, mereka tuh menyiapkan kan tadi kakak makanya bahas kenalan dulu nih sama undang-undang dasar tuh ada apa aja. Nah, di undang-undang dasar ini ada tata pemerintahan dia. Tata pemerintahan gimana, Kak? Tata pemerintahan gini loh, pilar-pilarnya. Presiden ada di undang-undang dasar. Terus kekuasaan kehakiman di undang-undang dasar. Hak asasi manusia, bentuk dan kedaulatannya, itu kan jelas ya tata pemerintahannya. Terus tuh di Undang-Undang Dasar juga tadi kita bahas sekilas tentang lagu, bendera, ya kan, tentang kebangsaan Indonesia gitu. Nah itu adalah merupakan wujud dari tata pemerintahan. Jadi si Undang-Undang Dasar ini membuat Undang-Undang Dasar ini sekaligus BPUPK ini membentuk sebuah tata pemerintahan. Gimana sih supaya menjadi negara yang berdaulat gitu loh. Nah, awal pembentukannya mungkin nggak langsung sempurna gitu, tapi disempurnakan dengan perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat, mengikuti perkembangan zaman. Jadi, undang-undang dasar ini bisa diubah mengikuti perkembangan zaman, tapi fundamentalnya, hal-hal mendasarnya itu nggak bisa diubah gitu. Jadi yang lebih tepat itu mempersiapkan tata pemerintahan setelah Indonesia merdeka gitu. Oke, lanjut ya. Nah ini persiapan kemerdekaan Indonesia oleh BPUPKI ada 3 hal.
yang dilakukan, yaitu yang pertama perumusan dasar negara, kedua pembuatan panitia kecil, yang ketiga ada pembuatan panitia 9. Nah, perumusan dasar negara ini ada 3 hal penting. Yang pertama itu adalah usulan rancangan dasar negara oleh Muhammad Yamin, yang kedua oleh Supomo, yang ketiga oleh Insinyur Soekarno. Jadi dasar negara ini ada 3 orang yang berani menyuarakan kira-kira Indonesia ini dasar negaranya mau dibawa kemana nih gitu. Nah, yang pertama tuh Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Ada 5 dasar. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Itu 5 dasar tadi ya. Kalau bisa ini dihafal sih. Diingat-ingat ya, bukan dihafal, diingat-ingat. Terus ada lagi yang kedua itu dari 31 Mei oleh Dr. Supomo. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Yang ketiga ini dari Insinyur Soekarno nih, 1 Juni 1945. 5 dasar yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, untuk usulan Insinyur Soekarno ini dia berbentuk filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Ini tuh adalah fundamental filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Jadi kalau usulan Soekarno, dia itu ada namanya ya, bentuknya filosofis Grundslag atau Weltanschauung. Nah, kan tadi yang pertama itu kan pembuatan rumusan dasar negara nih. Udah gitu dia ada pembuatan panitia kecil untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dr. Rajiman tuh kan ketua BPUPKI ya, tentu dia nggak mungkin jadi ketua panitia kecil, maka dia mengamanahkan pembuatan panitia kecil nih ke Soekarno gitu. Soekarno kamu jadi ketuanya dulu ya gitulah ibaratnya. Tempatnya di gedung Chowo Sang In gitu. Nah, yang panitia kecil ini nih anggotanya ada 7 orang. Ada Ki Bagus Hadikusumo, Kyai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, Amaramis, Otto Iskandar Dinata, sama Muhammad Hatta. Gitu. Nah, setelah pembuatan panitia kecil, dia ada pembuatan panitia 9. Kenapa ada 2 kepanitiaan? Karena gini, ini tuh kan semuanya ternyata ada orang yang ditambah di sini tuh. Ditambah gimana Kak? Karena ada orang lain juga sebenarnya dia tuh harusnya tuh dia ikut dalam panitia-panitia ini untuk kedepannya merumuskan persiapan kemerdekaan Indonesia gitu loh dengan agenda-agendanya. Ketuanya tetap Insinyur Soekarno, anggotanya masih ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Amaramis, Ahmad Subarjo. Dia dari perwakilan golongan kebangsaan, terus ada Ki Wahid Hashim, Kiai Haji Kahar Muzakir, sama Haji Agus Salim. Di panitia 9 ini juga perbedaannya, dia itu melibatkan 2 golongan. Ada golongan Islam sama golongan kebangsaan. Nah, golongan Islam juga diwakili oleh Raden Abikusno Cokro Suyoso gitu. Jadi kenapa bedanya juga antara panitia kecil sama panitia 9? Dia itu berusaha buat lebih meraih berbagai golongan. Karena di sini ada golongan kebangsaan sama ada golongan Islamnya juga gitu. Nah, di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, panitia 9 ini mengadakan rapat gitu. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Nah, Insinyur Soekarno memberi nama Mukadimah, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman Agreement gitu. Jadi pembentukan panitia kecil, panitia 9 ini buat melanjutkan lagi nih merancang tata pemerintahan Indonesia. Gitu. Nah, ini ada naskah Mukadimah Hukum Dasar. Ya, ada kalimat setelah rapat yang cukup alot disepakati rumusan konsep dasar negara tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan UUD 1945. Jadi dari sini tuh diolah lagi sehingga bisa membuat pembukaan UUD 1945 gitu. Tadi kan kakak juga bilang kan ada rapat-rapat yang ada rapat reses ya, di antara rapat pertama sama rapat kedua. Nah, ini